sekali. Jadi kita mau lihat dari angle manapun itu bisa tinggal pilih, dan kita yang Pak sampaikan tadi kalau sampai saat ini itu nggak pintar tuh bingung juga gitu ya. Fasilitasnya ada di situ semua. Fasilitasnya ada. Ya. Para pemirsa, selamat datang di edisi perdana Revive with Lintas Sarta Podcast. Saya Arya Damar, Presiden Direktur Lintas Sarta. Revive with Lintas Sarta Podcast itu berisi mengenai teknologi, mengenai ICT, mengenai sumber daya manusia, dan pelaku-pelakunya. Hari ini edisi pertama saya kebetulan ditemani oleh salah satu Direktur Lintas Sarta yang membawa ICT, yaitu Bapak Ginanjar Alibasa. Pak Gin, selamat datang di Lintas Sarta Podcast. Terima kasih Pak Arya. Segar, kelihatan sehat ya? Alhamdulillah sehat terus Pak. Oh, sehat terus ya. Olahraga terus nih kelihatannya. Ya olahraga sedikit-sedikit. Biasanya lari kan ya, olahraga saya dulu. Sekarang lari agak sedikit berkurang. Kebanyakan juga treadmill di dalam indoor aja, sesekali keluar. Dibandingkan sama sebelum pandemi ya berkurang. Ya, tapi masih jalan lah. Sebenarnya lari itu dari mana ya, suka lari? Lari itu pertamanya sejarahnya ketika mungkin 2 tahun yang lalu tuh saya dipaksa diajak ikut lari ITB maraton tuh yang 160K itu. Cuma karena saya tahu nggak pernah lari, saya tolak waktu itu. Tapi sudah diomat-omatin sama teman-teman, tahun depan harus ikut. Nah sejak itu saya mulai lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Akhirnya kuat juga tuh lari 10 kilo gitu ya. Nah baru tahun depannya ikut yang 200K. Ikut yang 10K aja tapi bagiannya. 200 dibagi 10 lah ya. Bagi 10. Ya 20 orang lah Ya ya. 20 orang. Bagian di mana tuh? Bagian saya puncak sebelah sana lagi udah deket Cipanas. Oh pas naik ya? Pas turun, pas datar, udah mulai datar. Masalahnya kebagian yang di naik, tapi karena saya newbie, saya minta tukar. Nah, ada teman yang naik, saya bagian yang datarnya aja di sana. Sebenarnya olahraga dari kecil, olahraga apa yang suka? Olahraga itu sih semua suka ya, cuma nggak ada yang pinter aja tuh. Ya kalau dari lari, lah. iya. Dari tenis kadang-kadang juga. Tapi ya nggak pernah didalemin. Basket juga main-main, tapi ya nggak, ya begitu aja. Dulu kan di ITB tahun 90 ya? Iya. Masuk tahun 90. Iya. Jurusan elektro. Waktu itu apa namanya? UMPTN ya? UMPTN. Itu langsung masuk jurusan elektro ya? Langsung masuk elektro kalau itu. Oh, bukan teknologi industri dulu ya? Belum, bukan. Jadi kita pilih pada saat itu udah langsung jurusannya. Nah berikutnya lagi setelah tahun lewat masa TPB, kemudiannya baru pilihnya subjurusan. Nah subjurusannya ada subjurusan arus kuat, telekomunikasi, kontrol, elektronika sama komputer saat itu ya. Nah saya pilihnya yang telekomunikasi. Kayaknya komplit juga nih ya, urusannya pekerjaan dari elektro, kemudian belajar seluler gitu ya. Terus habis seluler, semua seluler, terus pindah ke Lintas Sarta yang non seluler. Iya. Yang telekomunikasi juga kemarin yang urusannya adalah komunikasi data. Iya. Yang point to point lah. Iya. Beda dengan seluler lagi, sangat beda gitu. Iya. Terus tahun ini Pak Gin jabat Direktur IT Services. IT nih. Iya. Beda lagi satu yang lain. Iya. Ya kan? Iya. Gimana tuh menurut Pak Gin gimana tuh? Tapi sebetulnya kan kalau kita bicara telekomunikasi dengan IT itu sekarang sesuatu yang integrated ya, Pak Arya. Jadi memang yang dari telekomunikasi juga udah harus mengikuti perkembangan arah IT, begitu juga kebalikannya. Kalau dulu memang sangat terpisah gitu, tapi kalau sekarang ini udah lebih integrated. Makanya kenapa sekarang orang banyak sebutnya juga ICT gitu ya, instead of IT saja atau telekomunikasi saja seperti yang dulu-dulu. Jadi memang solusi-solusi IT saat ini yang untuk di industri manapun itu selalu membutuhkan connectivity juga sekarang di dalamnya gitu. Apalagi dengan kehadiran teknologi-teknologi yang baru sekarang, IoT segala macam udah pasti itu terkait. Jadi saya juga
termasuk yang bersyukur bahwa portfolio saya jadi lebih lengkap nih, antara Iya. dari telekomunikasi dan apa namanya, IT-nya, IT part-nya. Iya, itu kan yang namanya telekomunikasi atau IT services atau ICT, itu kan perubahannya sangat cepat ya, Iya, betul. sangat cepat. Dulu kita bicara bikin program berapa lama, sekarang udah Ya. hitungnya harian. Ya. Sekarang yang namanya kita bisa dilacak dengan big data. Kita ngapain udah bisa dilacak. Ada big data, ada bicara yang lain-lain lah semuanya. Ada IoT segala macam. Terus makin gimana? Caranya update terhadap selalu update terhadap teknologi dan segala macam. Iya. Nah, kebetulannya kalau di selama pandemi ini ya, semuanya itu berubah jadi online ya. Jadi banyak webinar sekarang di mana-mana. Kalau dulu kita mau ikut webinar atau seminar itu harus hadir fisik ya. Dan itu pastinya membutuhkan waktu yang banyak buat perjalanan ke lokasi, kemudian di sana selesai dan lain-lain gitu ya. Kemudian belum lagi kalau eventnya adanya bukan di Jakarta, mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri gitu kan, wah habis waktu. Tapi kalau sekarang semuanya serba online. Nah, jadi sering juga ikut webinar. Kemudian juga sekarang semua orang-orang berlomba semua isi dan punya punya channel di YouTube. Ikut di sana aja. Saya ada beberapa channel channel teknologi dan channel news ya, bisnis segala macam itu, ya subscribe aja. Nanti setiap update itu banyak informasi-informasi pengetahuan yang baru di sana tuh, Pak Arya. Jadi kemudian juga kalau yang dari sebelumnya lanjutkan ada electronic newspaper, berita dan lain-lain. Itu subscribe juga. Jadi kita dapat selalu notifikasi. Kurang lebih itulah. Jadi nggak seperti dulu ya, orang mesti cari, sekarang malah datang. Sekarang datang semua informasi itu nyampe. Kalau malas baca tinggal lihat tutup aja, dengerin betul. Nah, paling mungkin kita juga punya grup yang mungkin isinya juga kurang lebih ya spesifik, ada pembahasan tentang ada yang bisnis, ada yang teknologi dan lain-lain. Nah itu juga sekarang kebanyakan grup-grup komunitas-komunitas tuh ya. Ada komunitas-komunitas IoT, ada komunitas ERP ada dan lain-lain. Kita ikut juga di situ. Walaupun kebanyakan terlalu detail juga di sana yang masuknya ya. Jadi dan cepat sekali informasinya. Tapi ya itu juga terkadang menambah informasi hal-hal yang baru-baru juga yang menarik buat kita untuk kita habis itu baru kita explore lebih jauh lagi gitu. Iya. Jadi memang zaman sekarang kalau nggak pinter terlaluan gitu. Iya kan? Dengan ada gadget segala macam kita bisa lihat bangun tidur udah subscribe YouTube, udah langsung keluar lagi dikasih notifikasi, ada yang terbaru segala macam tinggal dilihat. Oke. Iya. Dan dengan dengan AI yang ada itu sekali kita nonton misalnya kita mau mengerti satu topik, itu begitu kita nonton satu itu pembicaraan yang tentang topik itu udah banyak sekali. Jadi kita mau lihat dari angle manapun itu bisa tinggal pilih dan kita yang Pak sampaikan tadi kalau sampai saat ini itu nggak pintar tuh bingung juga gitu ya. Fasilitasnya ada di situ semua. Ya. Apalagi kalau ICT ini Pak sesuatu yang luas banget ya. Kalau kita bicara dari mulai infrastruktur di connectivity, di IT juga sampai ke solusi-solusi itu cukup luas dan juga percepatan perubahannya cepat ya. Nah itu kalau kita nggak pinter-pinter mengikuti perkembangan itu udah out of date sebentar aja. Iya betul. Ya. Dalam waktu IT itu 1 tahun 2 tahun itu cepat langsung berubah. Ada lagi yang baru gitu. Iya, dulu kan kalau mau saya dulu pernah kerja di data jasa kan. Kalau mau transfer segala macam udah ada standar segala macam. Sekarang udah ada blockchain. Iya. Yang bisa ngatur macam-macam sendiri gitu. Waduh, bisa upgrade, udah deh. Iya. Udah lain lagi gitu. Iya. Ya. Maka itu banyak sekarang platform IT yang memang menyebabkan solusi-solusi yang lebih memanjakan kepada pelanggan-pelanggan, Pak. Ya, kehadiran big data, artificial intelligence, machine learning gitu kan, belum IoT dan solusi platform-platform atau teknologi-teknologi IT lainnya itu diramu sedemikian rupa pakai ini pakai itu menghasilkan satu solusi-solusi yang bisa mempermudah buat orang banyak
ya kan? Nah kalau misalnya sekarang kan lagi pandemi nih, mungkin kantor mungkin sekarang seminggu sekali gitu ya. Belum tentu juga belum seminggu tentu juga, sekali. belum seminggu sekali kan. Jadi sekarang sudah online segala Sudah macam. online. Apa yang dirasakan Pak? Nah, ya pada saatnya memang agak weird gitu ya. Pada saat awal pandemi itu agak aneh gitu ya. Tapi setelah kesini saya melihat bahwa kondisi bekerja di dalam situasi online ini sebetulnya tidak buruk juga ya. Saya pikir malah saya merasa produktivitas jadi lebih naik. Kalau kemarin yang saya sampaikan tadi, Pak, kalau misalnya meeting dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu dan lain-lain, belum kalau tempatnya meetingnya terpisah dan lain habis waktu. Kalau sekarang asli back to back tuh dari meeting dari pagi, terus kalau mau set up meeting, mau malam langsung tembak meeting aja gitu ya. Kalau dulu wah ini orangnya udah pulang, udah nggak ada, nggak bisa meeting, besok aja. Kalau sekarang nggak ada, langsung set up. Jadi kalau dari sisi produktivitas saya pikir malah lebih lebih efektif ya. Tentunya kan kita provide juga dengan beberapa tools bantuan yang membuat seperti workplace lah, dengan menghadirkan kantor di small screen gitu kan, membantu. Jadi semua aktivitas kantor itu ada di sana, mau akses mana juga bisa dan lain-lain. Nah, jadi itu mempermudah. Jadi saya pikir kondisi bekerja secara online selama pandemi itu malah lebih efektif ya. Iya. Memang mungkin bisa diterusin itu jadi. Diterusin ya. Iya. Nah, kan itu mau nggak mau dipaksa kan orang. Iya. Orang dipaksa untuk online. Iya. Yang nggak ngerti online jadi online, ya kan. Perusahaan-perusahaan juga didorong untuk digitalisasi gitu. Dan menurut Pak Gin ini akan terus walaupun nanti pandemi udah akan berakhir ya. Saya pikir begitu Pak ya. Sebetulnya pergi ke arah online, kalau kita disebutnya digitalisasi lah ya. Sekarang itu rame-rame orang bilang digitalisasi itu satu keniscayaan ya. Tinggal masalahnya dengan pandemi ini kita jadi lebih percepat gitu. Jadi kalaupun nanti pandemi ini udah berakhir, proses digitalisasi ini saya believe itu akan terus jalan Pak. Karena memang harus ikut tren ya. Karena dengan teknologi digital yang ada saat ini itu membuat pelanggan menjadi terbiasa dengan segala macam kemudahan. Jadi kalau siapa yang tidak bisa beradaptasi ke sana, itu tentunya akan ketinggalan. Gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, apa sih saya harus menyiapkan sebagai perusahaan pada saat digitalisasi untuk mempersiapkan tanda kutip ya, kehidupan yang new normal. Karena ini normal pada saat mungkin pandemi nggak ada, udah ada vaksin dan segala macam, udah terjadi kebiasaan seperti ini gitu. Nah, apa yang harus perusahaan siapkan gitu? Ya, jadi fondasinya itu udah kita buat sekarang selama pandemi ini ya. Saya pikir untuk hal-hal yang memang kita bisa jaga online, alangkah baiknya kita teruskan online. Jadi ya tentunya dengan segala macam improvement ya. Jadi proses untuk bekerja online itu supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Terutama jadi dari segala macam halnya, dari kemudahan aksesnya, keamanannya. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul sama seluruh enterprise yang akan melanjutkan ini untuk tetap online gitu ya. Jadi kan nggak perlu banyak space sewa untuk seluruh karyawan. Jadi mereka harus siapkan kemudahan aplikasinya, semuanya termasuk security-nya. Termasuk keamanan juga, itu penting banget. Nyiapin orangnya gimana itu? Kan belum tentu semua orang bisa online. Iya. Kayaknya orang harus mau nggak mau ya, memang harus ke sana juga. Jadi mindset orang untuk digital atau untuk online itu harus. Tapi saya pikir kalau misalnya teman-teman yang milenial akan lebih mudah untuk adaptasi ke sana ya. Mungkin yang lebih Gen X dan sebelumnya mungkin butuh effort sedikit. Tapi saya pikir sih dengan kondisi yang ada mereka juga akan cepat beradaptasi. Tapi tentunya enterprise sendiri harus memberikan pencerahan-pencerahan ya. Dan mungkin juga educate, intinya harus membangkitkan mindset digitalnya itu pada seluruh karyawan, sehingga mereka paham betul bahwa memang
seperti ini dan mereka harus belajar dan ikut ke dalam sana. Kalau enggak mereka susah nantinya. Nah, kebetulan Pak Gin kan juga tanggung jawab di IT internalnya Lintas Harta. Iya. Lintas Harta kan tahun depan udah mengumumkan kepada seluruh karyawannya. Bekerjanya 2, work from the office yang berkala dan work from anywhere. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Yang di Lintas Harta? Bisa cerita? Iya. Jadi memang sejak pandemi ini khusus di IT corporate ya, itu menyiapkan sarana-sarana yang tadi saya sebutkan, salah satu di antara menyiapkan workplace ya, yang untuk menghadirkan kantor di dalam small screen. Jadi semua itu kita udah siapkan dalam satu small screen, apa saja informasi terkait sama perusahaan, baik itu informasi-informasi yang ada di internal maupun yang kita publish keluar, yang di YouTube, yang di Twitter, yang di Instagram dan lain-lain itu muncul semua. Kemudian di situ juga ada link akses buat yang biasanya kita pakai VPN masuk ya ke dalam aplikasi-aplikasi internal. Kemudian selain itu kita juga siapkan kolaborasi untuk meeting, untuk email dan lain-lain ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk tetap nggak ada bedanya sama kayak di kantor gitu. Dan tanda tangan juga digital semua ya? Tanda tangan juga digital, semuanya udah disiapkan. Ya mudah-mudahan lancar semua. Jadi tahun depan nanti kita mulai kerja work from anywhere. Anywhere aja. Memang sih jadi tantangan, itu belum ada ukurannya tuh. Karena kalau kemarin kita ada ukurannya kan. Iya. Kita ketemu meeting segala macam. Sekarang meetingnya sudah virtual dan sebagainya. Nih produktivitas sekali kita menjadi tantangan nih. Bener nggak kita? Mudah-mudahan sih betul gitu ya. Betul. Ya. Anak-anak muda udah mulai. Tapi saya pikir selama proses pandemi ini kan juga kita udah rasakan. Saya pikir sih saya juga tidak merasakan satu kehilangan ya. Teman-teman mungkin awalnya agak aneh, tapi kalau dijalanin semua bisa. Koordinasi pun tidak ada hambatan ya. Kecuali mungkin yang teman-teman yang memang harus ke kantor, ya itu memang bagian teman-teman yang harus instalasi ke lapangan, yang harus NOC, ya jaga surveillance gitu kan. Mungkin yang part-part itu yang harus tetap ke kantor. Selebihnya bisa dilakukan kita. Jadi sekarang kalau sebenarnya lebih mahal tinggal di ujung daripada tinggal di tengah kota. Kita bisa tinggal di Jabat yang lebih nikmat kan? Iya, betul. Di Bogor, kan? Mungkin di Bandung atau segala macam. Betul. Kan kita bisa kerja dari jauh kita semua. Betul. Kan anywhere Pak. Iya anywhere. Bisa di mana-mana aja. Iya. Oke. Nah, kalau yang sekarang tanggung jawab Pak Gin itu bisa ceritakan nggak? Pelanggan-pelanggan apa aja sih yang Pak Gin melayani sekarang di IT services ini? Apa jasanya? Kemudian apa sih yang dilayani di sana? Pelanggannya kalau yang sekarang kan dari seluruh industri Pak. Kebanyakan yang mostly-nya ada government dan finance lah yang besar ya. Kemudian ada resource juga, ada supply chain, health industry juga. Tapi finance lah yang kita bisa bilang besar. Nah, kalau kita lihat industri finance itu memang industri yang sangat padat akan solusi digital ya. Beda dengan industri resources misalnya. Mereka tetap yang namanya resources, tambang dan lain-lain itu adalah bahan utamanya mereka. Jadi aplikasi-aplikasi digital mereka pakai juga tentunya untuk membantu produksi mereka supaya lebih baik dan lebih informasi dan lain-lain menjadi lebih informatif juga ya buat mereka. Tapi kalau di finance itu sangat heavy dengan solusi-solusi digital ya Pak. Jadi adopsi digital itu untuk yang di finance itu cukup tinggi. Nah mereka sekarang ini juga tentunya banyak tantangan kan di industri itu ketika dihadapkan dengan solusi-solusi fintech itu sekarang. Nah, makanya hampir semua portfolio yang ada di perbankan saat ini itu sudah ada solusi-solusinya di eksternal. Enggak, mereka hanya regulasi yang membatasi. Nah, itu challenge yang di beberapa. Yang lain-lainnya tetap mereka harus pergi ke digital juga. Dan Lintas Harta di tempat saya juga membantu mereka dari mulai urusan infrastrukturnya,
sampai beberapa aplikasinya juga gitu. Tadi kita bicara soal pandemi gitu ya. Pandemi kita tahu bahwa ada sisi positifnya, bahwa terjadi digital transformasi. Jadi kalau menurut Pak Gin gitu ya, apa sih itu digital transformasi? Nah, ya digital transformasi ini bisa panjang nih kita ceritanya nih Pak. Cerita digital transformasi ini terkait juga dengan cerita revolusi industri 4.0 ya, yang sering kita dengar juga itu Pak. Jadi saya cerita sedikit dulu nih tentang revolusi industri 4.0 nih. Jadi kenapa 4.0? Kapan 1.0, 2.0, 3.0-nya gitu ya. Ini ada yang pertama kali mencetuskan revolusi industri 4.0 ini namanya Klaus Schwab. Dia eksekutif chairman-nya World Economic Forum. Nah, jadi setiap ada revolusi kita tahu perubahan cepat kan ya Pak? Perubahan cepat. Nah, itu udah 4 kali kurang lebih mengalami perubahan cepat ini. Yang pertama tuh di abad 18 ketika ditemukannya mesin uap. Nah, di situ mulai perubahan dari yang biasanya tenaga manusia mulai dilakukan oleh tenaga mesin uap gitu ya. Dan itu merubah tatanan pada saat itu, sehingga proses percepatan di industri menjadi sangat cepat pada saat itu. Kemudian yang 2.0-nya itu terjadi di abad 19 ketika ditemukan listrik Pak. Ya kan, ketika ditemukan listrik semuanya bisa bisa lebih masif lagi produksi dengan biaya yang lebih murah dan lain-lain. Nah, itu juga industri ketika itu mengalami perubahan yang cepat. Nah, makanya kenapa disebutkan revolusi. Yang ketiga itu ketika temukan komputer. Itu di abad ke-20 di tahun 1900-an. Temu komputer. Nah, pada saat di situ semua mulai diotomasi. Ada robotik juga mulai dari situ ada. Tapi ya memang pada saat awal-awal komputerisasi semuanya serba terbatas dan semuanya bisa dilakukan untuk yang hal-hal yang sifatnya rutin saja gitu ya. Robot juga ada di sana. Nah, ketika sekarang ini kita masuk ke revolusi industri 4.0. Triggernya apa? Di bukunya yang Fourth Industrial Revolution ya, yang dibuat oleh Klaus Schwab itu, dia sebutkan ada 3 megatrend yang mendrive revolusi industri 4.0 ini. Nah, salah satunya itu adalah digital. Jadi kehadiran teknologi-teknologi digital yang saat ini itu juga men-trigger perubahan yang sangat cepat di industri. Jadi kita tahu sama-sama sekarang ini ada artificial intelligence, ada machine learning, ada IoT, ada big data, blockchain, ya kan? Itu menjadi semua basis-basis yang kemudian ada banyak use case yang bisa di-generate dari teknologi itu semua gitu kan. Nah, ini dengan perubahan ini bisa membalikan semua peta dari kekuatan bisnis. Jadi makanya kenapa digital ini menjadi salah satu yang harus segera diadopt dengan oleh seluruh enterprise. Ada 2 enterprise mungkin ya. Satu ada enterprise yang sudah existing nih dengan core bisnisnya legacy, dia belum digital dan lain-lain, dan dia mau nggak mau harus bertransformasi ke sana. Ada yang benar-benar nature-nya memang baru dimulai sekarang, yang sudah terlahir dengan sudah digital, seperti yang startup itu kan, memang mereka terlahir dengan langsung digital semuanya, dan semua perubahannya cepat. Jadi kalau kita lihat tahun 1900-an itu di Amerika, kalau kita lihat ada 3 besar perusahaan yang berkontribusi paling besar di Amerika pada saat itu, disebutnya the big three itu ya. Bicaranya General Motors, Ford, Chrysler. Itu kalau tambah 10 tahun kemudian di 2010-an 2015 kemarin ini, sekarang yang mendominasi Facebook, Apple, Google. Jadi yang cerita yang lama itu udah nggak ada. Padahal waktunya jedanya nggak terlalu jauh.
Jadi inilah yang disebutkan satu proses revolusi lagi. Nah, ini apa yang menyebabkan? Salah satu yang driver tadi saya sebutkan adalah digital. Yeah. Nah, kenapa digital ini menjadi begitu penting? Karena digital ini bisa memberikan solusi buat apa yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan saat ini. Nah, kalau misalnya kita sebagai incumbent atau established enterprise lah ya, tidak mengadop itu semua, nanti hadir yang benar-benar natif digital dengan solusi segala macamnya, yang ada kita habis itu disrupt, ya kan? Nah, itu makanya kita ataupun seluruh di industri ya, seluruh established enterprise yang sudah jalan dengan core bisnisnya yang existing juga mau nggak mau harus bertransformasi ke sana, Pak. Nah, makanya ini terkait nih antara penjelasan transformasi digital dengan revolusi 4.0 tadi. Jadi intinya transformasi digital ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini bukan event yang sekali pekerjaan selesai, tapi ini terus-menerus karena teknologi itu cepat datang terus dan secara berkesinambungan dengan mengadop teknologi-teknologi IT atau digital yang ada saat ini, sehingga dia bisa memberikan value yang baru ya, yang lebih baik kepada seluruh pelanggan-pelanggan yang kurang lebih itu, Pak ya. Jadi memang kita tuh mesti siap ya. Karena apa? Kalau kita terlena dengan bisnis yang sudah besar, tiba-tiba ada pemain baru yang tiba-tiba langsung besar tinggi dan dia bisa dengan teknologi digital dia bisa menjangkau segala macam. Ya contohnya e-commerce lah. Dulu kita datang ke mall segala macam. Tiba-tiba sekarang sudah online semua. Dan penyedia dengan modalnya gudang, nggak perlu modalnya. Bahkan bukan modalnya gudang orang lain juga gitu kan, bukan gudang dia. Dengan teknologi digital bisa dijangkau semua. Ya kan. Kemudian juga restoran. Dulu restoran kita datang, sekarang bisa datang ke rumah. Bahkan ada yang namanya cloud ya, cloud services tuh ada cloud restoran juga. Di mana satu tempat bisa masak segala macam. Ya memang digital ya seperti perbankan juga tantangan dengan ada tiba-tiba ada fintech gitu. Iya benar Pak Gini. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang di pemerintah dari Indonesia menghadapi dua kalau begitu. Yang pertama, bagaimana nih proses digitalisasi supaya perusahaan itu bertahan jangka panjang, ya kan? Tapi yang kedua, dengan pandemi ini bagaimana dia bisa bekerja secara digital untuk karyawan-karyawannya work from anywhere gitu. Ini dua hal yang berbeda, tapi harus dilakukan bersama-sama gitu. Iya betul. Iya kan? Iya. Sebetulnya pandemi tadi kan mempercepat seluruh proses transformasi digitalnya tadi itu. Sebetulnya saya pikir banyak perusahaan saat ini sudah memang membuat roadmap ke arah digitalisasi, Pak ya. Jadi mereka sudah. Tapi jangan salah. Ada yang menganggap bahwa ini percepatan ini cara kerjanya dari luar. Dari jauh. Padahal yang kita perlukan sebenarnya bukan cuma itu, digitalisasinya. Iya betul. Itu jangan sampai salah perusahaan ini. Iya. Jadi memang digitalisasi ini bukan hanya sekedar mengonlinekan ya, bukan hanya sekedar merubah yang pekerjaannya juga dari kantor ke anywhere saja, tapi kita harus melakukan perubahan dan ada 3 tempat nih Pak yang perlu dicermati ya, 3 area lah kurang lebih untuk proses transformasi digital. Yang pertama itu adalah customer experience. Jadi buat pelanggan-pelanggan kita itu memang kita harus berikan experience yang berbeda ya. Kita tahu kalau pelanggan-pelanggan itu sekarang maunya on demand, ya kan? Terus kemudian online, ya kan? Kemudian maunya instan, real time. Nah hal-hal yang seperti ini tuh harus bisa diakomodir tuh, karena kalau enggak orang-orang lain yang melakukan itu semua, orang pindah semua ke sana. Jadi sekarang pelanggan-pelanggan itu kalau bisa mereka bisa melakukan semuanya dari handphonenya semua, mau untuk apapun ya, transaksi aktivitas apapun gitu ya, dari mulai untuk payment, untuk ordering, untuk kerja dan lain-lain ya, untuk komunikasi, untuk berita dan lain-lain. Nah artinya customer experience area itu memang harus disesuaikan
agar bisa memenuhi karakteristik atau behavior dari pelanggan-pelanggan yang saat ini ada. Nah, kemudian area yang kedua adalah area di mana operasional. Di operasional itu kita bicara bagaimana caranya untuk dengan memanfaatkan teknologi-teknologi digital tadi itu kita dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian kita bisa saving cost. Kita bisa mempercepat proses, time to market dan lain-lain. Nah, ini ya harus dikaji teknologi mana yang pas buat untuk bisa menunjang itu semua gitu ya. Dan solusi-solusi IT tadi itu banyak sekali yang bisa membantu ya. Jadi untuk analisis data dan lain-lain juga bisa ada big data, ada machine learning, ada segala macam itu bisa dipakai juga. Nah, intinya dari sisi operasional itu juga harus dikaji betul mana yang paling optimal gitu kan dengan mengadop teknologi digital yang ada. Terus di area yang ketiga adalah bisnis model. Dengan kehadiran teknologi ini mau nggak mau memaksa kadang-kadang kita harus lihat lagi, evaluasi lagi bisnis model kita masih fit enggak dengan requirement yang saat ini. Nah, bisnis model ini kita udah kalau untuk enterprise yang sudah established itu dia punya legacy business model. Nah, dia harus tweak sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi-teknologi digital ini agar dia bisa memberikan value lebih, ya kan? Mungkin tetap core-nya seperti itu, tapi dia bisa memberikan harus cari solusi supaya memberikan value lebih. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada produk-produk atau solusi-solusi baru yang menjadi pendamping dari yang core bisnis yang lamanya ini untuk menghasilkan satu value-value baru lagi. Nah, ini perlu dilihat ya, tergantung semuanya sangat situasional, tergantung dari industrinya, kondisi enterprise-nya dan lain-lain ya. Karena setiap enterprise itu juga beda-beda nih Pak Arya. Tingkat maturity levelnya ya untuk digitalnya seperti apa. Ada yang memang sangat belum mulai gitu ya, ada yang early adopter, ada yang sangat lama dia belum mulai sama sekali. Nah, itu prosesnya juga beda-beda, jadi sangat situasional. Setiap enterprise harus melihat dulu kondisinya seperti apa, baru mereka desain semuanya dan mereka lakukan transformasi digital. Iya. Nah, kalau semua melakukan transformasi digital, mau nggak mau kan memerlukan biaya, ya kan? Memerlukan solusi, ada infrastruktur, gitu dan sebagainya. Ini apakah harus lakukan sendiri gitu? Ya. Itu kan satu pertanyaan. Apakah lakukan sendiri gitu? Atau bisa bersama-sama? Gimana kan? Ya, nah ini salah satu area yang operasional tadi ya. Ketika satu enterprise itu ingin melakukan satu proses transformasi ke arah digitalnya. Sekarang trennya memang tidak perlu semuanya harus bangun sendiri. Jadi ada istilahnya ekonomi sharing ya. Infrastructure sharing juga sebetulnya. Jadi banyak hal yang tidak perlu dilakukan semuanya investasi besar di awal. Jadi terutama kalau mungkin kalau untuk yang size-nya besar, mereka budgetnya banyak, mungkin mereka bisa langsung deploy seluruh infrastrukturnya sendiri, solusi-solusi apapun semua sendiri. Tapi ada solusi lain lagi kalau sekarang dengan adanya virtualisasi semua ya, kita bisa sharing infrastruktur, dari mulai infrastrukturnya yang berupa data center, cloud, bahkan aplikasinya juga, gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan secara sharing. Security misalnya, kan ada security center ya, ada SOC, Security Operation Center, itu juga kita nggak perlu setup sendiri tuh untuk beberapa perusahaan. Apalagi mungkin mereka melihat kompetensi untuk security juga mereka harus build khusus ya, kemudian butuh waktu lama, kemudian butuh investasi juga buat command center dan lain-lain. Nah, ini juga bisa dilakukan
ada banyak penyedia yang melakukan layanan sharing SOC tadi. Kemudian solusi-solusi lain juga yang di-share supaya cost bisa bareng-bareng rame-rame. Jadi gitu, memang kolaborasi itu penting ya. Iya. Kolaborasi penting. Saya nggak tahu end game-nya ya. Bisa saja ujung-ujungnya itu semua diserahkan kepada pihak ketiga, kita tinggal jalanin bisnis saja gitu. Iya, betul. Iya. Masa depan mungkin kita tinggal ada pikiran bisnis, semua masalah aplikasi sudah diserahin ke pihak ketiga, tinggal bersaing di dalam kompetisinya aja. Iya. Jadi bisa lebih fokus ke core bisnisnya ya. Dia mau apa? Dia tidak dipusingkan lagi sama urusan sewa ini, sewa itu gitu ya. Develop people dan lain-lain gitu. Itu udah serahkan ke pihak ketiga. Nanti mereka bisa fokus ke ininya aja, ke core-nya. Nah, kalau balik ke balik yang tanggung jawab Agin yang lakukan sekarang di IT services itu, termasuk di operation-nya gitu. Kira-kira apa yang bisa pelanggan-pelanggan Lintas Harta manfaatin? Yang Lintas Harta tuh punya solusi dari level infrastruktur sampai aplikasi itu kan Pak. Jadi ada data center. Kalau kita bicara infrastruktur ya, tentunya connectivity lah. Kalau connectivity Lintas Harta sudah well known juga di market seperti apa. Kemudian Lintas Harta juga punya data center, kemudian masih infrastruktur ada juga cloud solution-nya, IaaS gitu ya, PaaS dan mungkin beberapa SaaS juga. Kalau kita bicara solusi-solusi industri Pak, di finance misalnya, di finance itu ada solusi-solusi yang yang kita bisa berikan sifatnya sharing, seperti third party card management. Jadi bank tidak perlu punya satu sistem besar, tapi dia bisa share saja sistemnya difasilitasi oleh Lintas Harta ini untuk bisa melayani pelanggan yang butuh kartu kredit gitu. Kemudian ada juga eKYC untuk sekarang kan trennya sekarang lagi semua buka akun baru online, nggak ada lagi harus datang ke cabang dan lain-lain. Sekarang kalau datang ke cabang COVID susah protokolnya, sudah online aja, nanti kartunya dikirim ke rumah. Nah itu dan fasilitas eKYC juga itu untuk yang di finance. Kalau di kesehatan ada third party administration buat klaim-klaim asuransi. Ada selain full managed service ada juga ininya Pak, SAS-nya juga. Just in case ada misalnya salah satu asuransi perlu sistem untuk transaksi klaim rumah sakit, nah itu juga bisa pakai SAS-nya. Kemudian ada telemedicine. Kemudian juga kita bisa connect-kan dengan beberapa telemedicine yang ada untuk klaim-klaim asuransi, sehingga kalau misalnya kita mau konsultasi bisa juga langsung di cover dengan asuransinya. Kan lumayan 50.000 atau 100.000 atau berapa tanya ke dokter gitu kan. Nah, kalau itu udah bisa langsung link dengan asuransinya sehingga langsung di cover di sana. Itu di industri kesehatan. Kalau di government ada Smart City, aplikasi Smart City, ada khusus COVID juga sekarang ada. Jadi banyak Pak. Jadi beberapa solusi-solusi itu juga memanfaatkan teknologi ICT yang ada atau teknologi digital yang ada sekarang. Jadi intinya memang bisa dipakai bersama-sama lah ya. Iya. Karena memang secara global tuh udah ada internet, dipakai oleh dengan ada cloud, tidak perlu lagi di cloud kemudian diceritakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai bersama-sama. Gitu. Emang ini jadi tantangan. Iya. Nah, kalau Pak Agin lihat sebenarnya pemerintah tuh gimana tuh? Banyak kan sebenarnya yang perlu bisa di online kan gitu. Banyak. Jadi pemerintah sekarang kan sedang ramai juga menggalakkan istilahnya itu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik Pak. Iya. Jadi proses-proses yang ada di dalam seluruh departemen itu mulai diotomasikan, ya kan. Nah,
Kemudian yang sudah direncanakan oleh pemerintah juga mereka akan mengadakan satu pusat data ya atau data center secara nasional tuh untuk mengakomodir kebutuhan seluruh departemen-departemen pemerintahan, sehingga dengan adanya itu menjadi lebih efisien dari sisi infrastruktur maupun dari sisi orangnya. Nggak harus satu departemen harus membuat sendiri data center, membuat orangnya sendiri dan lain-lain, budget dan lain-lain. Gitu. Jadi memang itu strategi pemerintah yang cukup baik juga. Kemudian mungkin nanti mereka akan siapkan juga cloud-nya di dalamnya sehingga orang nggak usah pusing lagi untuk di departemen-departemen untuk manage seluruh infrastrukturnya, langsung pasang di situ juga. Jadi saya pikir pemerintah sudah on track juga ke arah support untuk digitalisasi di di pemerintahan. Itu ada sistem pemerintahan berbasis elektronik katanya SPBE itu loh. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya, kita tahu sekarang bahwa Indonesia begitu banyak kebutuhan akan tadi transformasi digital gitu. Yeah. Kalau menurut Hakim persiapan talentanya gimana talentanya? Ya kan harusnya kan kita akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri gitu. Iya. Memang nih talenta-talentanya ini harus dibangun semua gitu. Dan memang itu harus mulai dari kalau di luar-luar itu banyak di dalam kurikulum dari yang saya tahu tuh di India, ada beberapa negara lagi yang memang mereka udah diperkenalkan coding sejak dari mulai SD gitu ya, untuk menyiapkan semua ke arah yang digital ke depannya. Jadi itu menarik juga tuh, walaupun nanti terlepas dia akan pergi ke arah yang digital atau enggak, tapi digital itu diperkenalkan dari kecil gitu kan, dengan cara memasukkan kurikulum untuk coding gitu ya. Sekarang jadi anak-anak kita main game terus tapi. Iya, kalau anak-anak kita banyaknya nanti jadi penikmat kan. Jadi penikmat teknologi digital itu malah main game. Jadi menurut bagusnya gini, kalau ketemu sama anak-anak itu daripada main-main game terus coba bikin gamenya. Iya kan? Habis itu bisa dimonetize, bisa dikomersialisasi. Nanti dapat lebih banyak dari situ gitu kan. Ada juga yang terpikir 1-2 setelah dari situ Pak. Baru mereka lihat-lihat gimana sih cara bikin game gitu kan. Itu banyak juga gitu. Nah, mungkin memang generasi kita harus udah mulai banyak diperkenalkan dengan digital, bukan hanya sekedar jadi konsumen ya. Tapi sebagai pemain juga di sana, sehingga bisa kedepannya nanti akan menghasilkan sesuatu juga buat yang memberikan create value lah pastinya ya, macam-macam bentuknya ya, baik itu dari sisi konten, jadi konten kreator gitu, ataupun mungkin dari sisi penyedia solusinya. Jadi memang mesti kita siapin, kita termasuk bagian yang harus mempersiapkan Lintas Sarta sana. Karena Indonesia kan ada bonus demografi nih. Betul. Ya anak-anak muda semua. Betul. Gitu. Ya kan. Jangan sampai itu menjadi negatif. Iya. Kalau Lintas Sarta kan juga punya inisiatif mencoba mengencourage universitas-universitas untuk membuat solusi-solusi yang kira-kira apa saja nanti yang bisa memberikan value buat industri gitu ya. Ada acara accelerate kita kan. Betul. Accelerate joinan dengan beberapa universitas, kemudian ya menghasilkan beberapa aplikasi-aplikasi lah ya, walaupun mungkin untuk pengembangan lebih lanjut masih diperlukan kerja selanjutnya ya. Nggak bisa stop di situ aja. Jadi itu hanya cikal bakal, dan kemudian beberapa juga kita bisa kerjasamakan untuk improve pengembangan lebih lanjut. Saya pikir itu salah satu inisiatif dari Lintas Sarta juga untuk membangun talenta di Indonesia ya. Jadi kalau balik lagi nih, menarik dong Pak pekerjaan pagi nih sekarang. Wah, menarik banget. Menarik banget. Kalau saya bilang ini menarik banget. Menarik sekali gitu sebetulnya pekerjaan ini, karena memang terjadi revolusi di semua industri ya, di semua industri kan. Iya. Nggak ada yang nggak kena kan? Iya, semua kena. Semua kena. Iya, semua kena. Termasuk yang manufaktur segala macam, kalau itu manufaktur dia tuh harus bahkan dengan ada internet dia bisa lebih efisien ya. Mungkin pabriknya mungkin di sana, bagian A di sana, bagian B di sini, tinggal penyatuan di sini gitu ya. Iya. Semuanya jadi integrated Pak. Dari yang sebelumnya ya
silo ya. Nah, sekarang semuanya integrated. Kemudian bisa melihat dengan kalau sekarang semua data bisa diambil dari secara bisnis bisa dianalisis, dia lakukan analisis juga bahwa apa yang terbaik, yang paling optimal yang bisa dilakukan untuk improve gitu ya. Jadi ada data-datanya yang bisa dianalisis. Kalau dulu mungkin melakukan sesuatu ya udah lakukan selesai. Kalau sekarang ada analisisnya segala macam, itu ada data, karakteristik dari pelanggan bisa ketahuan dan lain-lain ya. Jadi customer insight itu bisa di gather untuk bisa kita kasih yang lebih bagus lagi, bisa customize dan lain-lain gitu Pak. Terus yang mendekati akhir nih, kalau mau tanya nih, Pak Gin apa cita-citanya sekarang? Bukan cita-cita dari kecil, cita-cita sekarang gitu. Cita-cita saya sekarang yang pertama untuk lintas Artan ya. Ya untuk Pak Gin mana? Yang pertama, saya ada 2 cita-cita Pak. Okay. Yang pertama-tama cita-cita saya yang untuk selama saya di lintas Artan ya, itu saya tuh masih penasaran juga bagaimana cara membawa lintas Arta ini eksis ke regional Pak. Itu satu yang masih PR menurut saya ya. Saya juga masih dari dulu tuh gimana caranya gitu ya. Kalau dulu telekomunikasi, connectivity banyak terikat dengan regulasi, kehadiran kita di negara lain itu susah ya karena terkait regulasi dan lain-lain. Nah sekarang di IT services saya melihat lagi gitu kan, ada nggak kira-kira yang kita bisa bawa. Nah saya tuh punya cita-cita kalau di sini tuh gimana bisa bawa ini sekali punya market di luar gitu ya, di regional. Kan Lintas Arta punya managed service juga gitu ya. Mungkin kenapa kalau lihat perusahaan-perusahaan India bisa gitu, kenapa kita enggak gitu ya. Nah itu kita ingin lihat itu juga tuh. Mudah-mudahan kita bisa bawa ini ke sana. Terus kalau untuk cita-cita pribadi mah gimana cara cepat pensiun tapi tapi penghasilan jalan terus gitu kan. Ini yang nggak tahu seperti apanya. Jadi kepikiran juga dengan adanya teknologi digital ini nanti gimana caranya bisa buat sesuatu yang ya mungkin pada masa depan itu bisa memberikan value added buat orang-orang ya kan, sehingga dengan value itu bisa bermanfaat bagi orang banyak ya, sekaligus buat saya sendiri juga. Cita-cita ya, simple itu aja. Yang terakhir kan Pak Gin udah banyak saham di mana-mana, tinggal pensiun aja. Saham kan saham kan tidak operasional Pak, jadi ya dan lagi naik turun kan. Kemarin naik 1 bulan November itu naik tinggi banget IHSG gitu kan, tapi hari ini turun banget Pak. Hari ini bisa turun berapa ratus poin. Tapi ya yang lebih sustain lah maksudnya ya, solusi. Nah itu ya kedepannya mudah-mudahan juga bisa create lah. Ini ada 3 pertanyaan terakhir nih Pak Gin, tapi pertanyaan tinggal milih katanya. Mau lancar berbahasa asing atau Pak Gin mau lancar main musik segala macam alat musik? Saya bahasa asing aja Pak. Saya nggak bisa alat musik. Atau yang kedua adalah mau mengetahui apa yang masa depan atau merubah masa lalu? Wah mending yang masa depan. Udah masa lalu lewat-lewat aja lah. Terjun payung atau keluar angkasa? Keluar angkasa sih mau. Nanggung kalau cuma terjun payung Pak, kurang terbang, udah kurang jauh terbangnya. Ya mudah-mudahan bisa dapat keluar angkasa lah. Oke, kalau gitu Pak Gin, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga diskusi kita ini dapat menginspirasi semua pendengar dan pemirsa. Sampai berjumpa pada episode Revive with Lintas Arta Podcast and keep empowering. Terima kasih semua.